Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah mengupload video yang menceritakan bahwa Kiai Sas atau Kiai Said Agil Siroj, beliau itu berceramah. Di dalam ceramahnya itu mengatakan bahwa pada saat perang pribumi melawan Belanda dalam rangka merebut kemerdekaan, tidak ada satupun Habib yang ikut perang. Nah, mereka tuh muncul waktu kemerdekaan sudah tercapai, perang sudah usai, baru muncul ya. Ngaku pahlawan, ngaku saya pernah berjuang ini, berjuang itu. Ya, itu udah basi ya. Ternyata berita ini tidak hanya sampai di Kiai Said Agil Siroj. Bahkan Kiai Imaduddin Al-Bantani, ya, beliau juga bercerita dalam ceramahnya, waktu perang melawan Belanda ente di mana? Ya. Waktu zaman perang pribumi berdarah-darah sampai meregang nyawa, ente di mana? Tidak ada terlihat itu Habib-Habib berjuang, apalagi sampai tewas, nggak ada. Mereka sembunyi. Baru setelah merdeka, mereka pada muncul, mengaku pernah berjuang, ya, mengaku jadi pahlawan. Ini kurang ajar sekali nih orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka itu pahlawan, mereka berjuang, padahal yang berdarah-darah, kehilangan nyawa, kita orang pribumi. Nah, untuk itu, daripada dibilang fitnah, ayo kita tonton bersama video ini. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, bugot ente. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Nggak ada penjajah, kita aman-aman saja. Ngadain acara pada Sukahari ini aman tentram, betul nggak? Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Saya datang aja, ngapain coba, mana? Kagak ada yang mongol. Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana?
Ketika 1825 Perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci. Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid II, marganya Al-Qadri. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Enggak bener. Enggak bener. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan, dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Terima kasih. Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya.